Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Anugrah Imam Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul keamanan privasi data dan peran data analitis dalam sistem informasi kesehatan beserta contoh kasus. Baiklah, langsung saja kita ke slide pertama. Slide pertama yaitu pengertian keamanan dan privasi SIG. Keamanan dan privasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi kesehatan. Keamanan dalam sistem informasi kesehatan adalah suatu upaya untuk melindungi data dan informasi medis dari ancaman yang dapat membahayakan keutuhan dan kerahasiaannya. Sedangkan privasi dalam sistem informasi kesehatan merupakan upaya untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi medis dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Privasi mencakup penerapan hak privasi pasien yang meliputi hak atas informasi, hak untuk mengakses informasi, hak untuk mengetahui tentang penggunaan dan pengungkapan informasi, hak untuk menolak penggunaan dan pengungkapan informasi, dan hak untuk meminta koreksi informasi yang tidak akurat. Selanjutnya, pengertian peran data analistik dalam SIG. Data analistik dalam sistem informasi kesehatan merujuk pada proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk menghasilkan wawasan dan informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Tujuan utama dari data analitik dalam sistem informasi kesehatan adalah untuk membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas perawat pasien, meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit, mengidentifikasi tren dan pola dalam data kesehatan, serta mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selanjutnya, pentingnya keamanan dan privasi dalam privasi data dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu untuk memastikan bahwa data kesehatan pasien dijaga kerahasiaannya dan diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Yang kedua yaitu data kesehatan merupakan informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari penyalahgunaan. Adapun tantangan dalam mengimplementasikan keamanan dan privasi data dalam sistem informasi kesehatan yaitu pertama, perubahan teknologi yang cepat yang membutuhkan pembaruan kebijakan dan perlindungan secara terus-menerus. Yang kedua, risiko keamanan dan privasi juga dapat berasal dari kesalahan manusia, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau penggunaan komputer umum yang tidak terlindungi. Yang tiga yaitu kurangnya kesadaran dan keterampilan dari para pengguna sistem. Terus selanjutnya, manfaat dari penerapan data analistik dalam SIG. Yang pertama yaitu membantu mengoptimalkan penggunaan data kesehatan dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan dalam berbagai aspek kesehatan seperti perawat pasien, manajemen rumah sakit, dan pengembangan kebijakan kesehatan. Yang kedua yaitu bisa membantu memprediksi risiko kesehatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan individu dan populasi, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat untuk mencegah atau mengobati penyakit. Adapun jenis-jenis ancaman keamanan pada SIG. Yang pertama yaitu serangan malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mengambil alih sistem informasi kesehatan. Yang kedua, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan yang bertujuan untuk menutup akses ke sistem informasi kesehatan dengan cara mengalihkan lalu lintas jaringan dan membantu sistem menjadi tidak responsif. Ketiga, serangan phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang keempat, serangan man in the middle adalah jenis serangan di mana peretas mencoba untuk memasuki komunikasi antara
dua pihak dan memperoleh informasi yang dikirim. Yang kelima, kehilangan atau pencurian data adalah ancaman keamanan yang paling umum pada sistem informasi kesehatan. Teknologi dan metode untuk menjaga keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu enkripsi, merupakan proses mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Kedua, sertifikat digital digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas data yang ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga, firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan luar. 4. Sistem deteksi intrusi atau IDS adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mendeteksi upaya pembobolan keamanan jaringan atau sistem informasi. Yang kelima, sistem manajemen akses, yaitu adalah sistem yang digunakan untuk mengolah dan membatasi akses penggunaan ke sistem informasi kesehatan. Yang keenam, pelatihan dan kesadaran penggunaan merupakan faktor penting dalam menjaga keamanan dan privasi data kesehatan. Metode data analitik dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu data mining adalah proses pengolahan data untuk mengidentifikasi pola hubungan dan kecenderungan dalam data. Yang kedua yaitu match learning adalah teknik komputasi yang digunakan untuk mempelajari pola dalam data tanpa adanya pemrograman eksplisit. 3. Data visualization adalah proses pembuatan grafik dan visualisasi dari data untuk membantu pemahaman dan analisis data. Keempat, text analytics adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengambil informasi yang bermanfaat dari teks. 5. Data integration adalah proses penggabungan data dari beberapa sumber menjadi satu sumber data yang terintegrasi. Tantangan dalam implementasi data analisis sistem informasi kesehatan. Yang pertama, keterbatasan data yang tidak lengkap atau tidak tersedia. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan data. Yang ketiga, keterlambatan kemampuan analisis data. Yang keempat, kompleksitas sistem informasi kesehatan. Yang kelima, tantangan budaya dan sosial. Contoh kasus bab 6 yaitu evaluasi keamanan informasi sistem rekam medis elektronik di RS Sultan Agung. Permasalahan utama dalam jurnal ini adalah keamanan informasi pada sistem rekam medis elektronik atau RME di RS Sultan Agung yang masih belum memenuhi standar ISO 27001. Hanya 40% dari 108 klausa yang terpenuhi menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek privasi, integritas, autentikasi, ketersediaan, kontrol akses, dan nirsangka. Solusi yang diusulkan meliputi penerapan teknologi enkripsi, autentikasi multifaktor, dan regulasi keamanan data yang lebih ketat. Selain itu, audit eksternal, peningkatan kesadaran staf melalui pelatihan, serta evaluasi dan pemantauan kebijakan secara berkala juga direkomendasikan untuk meningkatkan keamanan data pasien. Contoh kasus 7, peran sektor swasta dalam respon terhadap COVID-19, studi kasus di Yogyakarta. Permasalahannya utamanya adalah lonjakan pasien COVID-19 yang menyebabkan kapasitas rumah sakit hampir penuh dan meningkatkan beban tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas, peralatan medis, serta kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta juga menjadi tantangan. Solusi yang diberikan adalah
kerjasama pemerintahan dengan sektor swasta melalui penunjukan rumah sakit swasta sebagai RS rujukan, optimalisasi manajemen RS, serta distribusi alat medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, sektor swasta berperan dalam penyediaan APD, edukasi masyarakat, inovasi teknologi kesehatan, dan bantuan sosial ekonomi untuk kelompok terdampak. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.